apakah kamu pernah merasa ada sesuatu yang salah dengan rekan kerjamu? Senyum mereka terlalu lebar, mata mereka terlalu dingin. Di balik kubikel, di balik tumpukan berkas, mereka menunggu, bukan untuk bekerja, tapi untuk mengambil sesuatu darimu. Bersiaplah, karena di mitra kreasi utama, kolega-kolegamu mungkin bukan. Malam itu, jam dinding di kantor lama itu berdetak seolah menghitung mundur detak jantungku. Hujan deras mengguyur Surabaya, memantulkan kilatan cahaya dari petir yang sesekali menyambar, menerangi jendela besar di ruang kerjaku. Aku, Rian, seorang desainer grafis yang baru 2 bulan bergabung dengan perusahaan konsultan mitra kreasi utama, merasakan bulu kuduku berdiri. Bukan karena dinginnya AC yang menusuk tulang, melainkan karena atmosfer aneh yang selalu menyelimuti kantor ini setelah matahari terbenam. Aku memang dikenal sebagai pribadi yang skeptis, tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Namun, semenjak bekerja di sini, ada sesuatu yang mengusik logikaku. Kantor ini menempati sebuah bangunan tua bergaya kolonial di kawasan Darmo, yang konon dulunya adalah rumah sakit zaman Belanda. Banyak cerita beredar di kalangan karyawan lama tentang penampakan, suara-suara aneh, dan sensasi dingin yang tiba-tiba muncul. Aku selalu menganggapnya sebagai isapan jempol belaka, bumbu penyedap obrolan di sela-sela kerja lembur. Tapi malam ini berbeda. Aku sedang menyelesaikan revisi akhir sebuah proyek besar. Tangan kananku memegang mouse, mata terfokus pada layar monitor yang memancarkan cahaya biru. Di sudut ruanganku, tumpukan draft proposal menggunung, seperti piramida kertas yang tak pernah habis. Jam menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya aku dan Bu Mira, supervisor departemen pemasaran, yang masih bertahan di kantor. Bu Mira adalah sosok wanita paruh baya yang selalu ramah, namun terkadang sorot matanya seperti menyembunyikan sesuatu. Ia seringkali terlihat lesu dengan lingkaran hitam di bawah matanya, seolah tak pernah cukup tidur. Tapi dia selalu yang terakhir pulang, bahkan setelah para office boy dan security menyelesaikan tugasnya. "Rian, masih lama?" Suara Bu Mira memecah keheningan, membuatku terlonjak sedikit. Ia berdiri di ambang pintu ruanganku, menyandarkan tubuhnya di kusen. Wajahnya pucat, terlihat lebih tua dari usianya. "Sedikit lagi, Bu. Tinggal finishing," jawabku, mencoba terdengar santai. Padahal jantungku masih berdebar kencang. Bu Mira mengangguk pelan, kemudian melangkah masuk. Ia berjalan mendekatiku. Langkahnya terdengar menyeret, seolah kakinya terbebani sesuatu yang berat. Parfum melati yang selalu ia gunakan kini terasa menusuk hidung, terlalu kuat, hampir memualkan. Biasanya aroma itu menenangkan, tetapi malam ini ada sesuatu yang salah. "Kamu harus cepat pulang, Rian. Tidak baik terlalu lama di sini," ucapnya. Suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan. Aku menoleh menatapnya. Matanya tampak lebih cekung dari biasanya. Ada bayangan hitam samar yang menari-nari di balik pupil matanya. Aku merasakan hawa dingin merayap di tengkuku. "Kenapa, Bu?" tanyaku, mencoba menutupi kegugupanku. Bu Mira tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada campuran ketakutan, peringatan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dan tidak menyenangkan. Perlahan, ia mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya kurus dan pucat, menunjuk ke arah jendela di belakangku. Aku mengikuti arah telunjuknya. Di balik kaca jendela yang basah oleh hujan, bayangan hitam tebal terlihat melayang. Bentuknya tidak jelas, seperti gumpalan asap pekat yang bergerak lambat, namun aku bisa merasakan tatapannya.
Bayangan itu seperti mengawasiku. Mereka tidak suka ada orang luar di sini terlalu lama, bisik Bu Mira. Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka siapa, Bu? Tanyaku. Jantungku berdegup semakin cepat. Otakku berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin hanya efek pantulan cahaya dari luar atau mataku yang lelah. Bu Mira menarik tangannya. Ekspresinya kembali normal, seolah kejadian barusan tidak pernah ada. Sudahlah Rian, cepat selesaikan. Ibu tunggu di depan. Ya. Ia berbalik dan melangkah keluar, menyeret kakinya lagi, meninggalkan aroma melati yang kini terasa seperti bau kembang kuburan. Aku kembali menatap layar monitor, mencoba fokus pada pekerjaanku. Namun, bayangan hitam di jendela terus membayangi pikiranku. Aku melirik jam. Sudah pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Perasaan tidak enak semakin merasuki diriku. Aku memutuskan untuk mempercepat pekerjaanku, ingin segera meninggalkan kantor ini. Beberapa menit kemudian, saat aku sedang menyimpan file, tiba-tiba listrik padam. Seluruh ruangan gelap gulita. Jantungku serasa melompat keluar dari dadaku. Aku mendengar suara Bu Mira memekik dari arah depan. "Rian, kamu di mana?" teriaknya. Suaranya terdengar panik. "Aku di ruanganku, Bu. Ada apa ini?" Balasku, mencoba mencari ponselku di tas. Hanya keheningan yang menjawab. Aku meraba-raba meja, mencari ponsel. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Bukan langkah Bu Mira yang menyeret, melainkan langkah berat yang menyeret, seolah ada sesuatu yang besar dan menyeramkan bergerak di kegelapan. Aroma melati Bu Mira kembali tercium, namun kali ini bercampur dengan bau anyir yang membuat perutku mual. "Bu Mira," panggilku. Suaraku bergetar. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan mejaku. Kegelapan begitu pekat sehingga aku tidak bisa melihat apapun. Aku merasakan embusan napas dingin menyentuh pipiku. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Bau anyir semakin kuat, seolah ada daging busuk di dekatku. "Bu Mira," panggilku lagi. Kali ini nyaris berbisik. Tiba-tiba, sebuah suara serak dan berat yang jauh dari suara Bu Mira berbisik di telingaku. "Dia bukan Bu Mira." Aku terkesiap. Seluruh tubuhku kaku. Rambut di tengkuku berdiri tegak. Aku merasakan hawa panas menguar dari belakang leherku, seolah ada napas busuk yang menyentuh kulitku. Jantungku berdetak tak karuan, seperti jenderang perang. Aku tahu, aku tidak sendiri di ruangan ini. Cahaya ponselku akhirnya menyala, menerangi kegelapan. Aku refleks mengarahkan senter ke depan. Di sana, di depanku, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi menjulang. Bentuknya tidak manusiawi, dengan lengan panjang dan kuku tajam yang mencakar lantai. Matanya merah menyala, menatapku tajam. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam tipis, dan bau anyir yang menusuk hidungku berasal dari sosok itu. Aku bisa melihat mulutnya menganga lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti silet. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu memiliki ciri fisik yang sama, persis dengan Bu Mira. Rambut keriting pendek, gaun kerja yang sama, bahkan kalung mutiara yang melingkar di lehernya. Hanya saja, semua itu terlihat lebih tua, lebih busuk, dan menyeramkan. Sosok itu bukan Bu Mira yang kukenal. Ini adalah versi Bu Mira yang termutilasi, rusak, dan mengerikan. Aku menjatuhkan ponselku. Cahaya senter berputar di lantai, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding. Aku tidak bisa berteriak. Tenggorokanku tercekat. "Kamu akan bergabung dengan kami." Suara serak itu berbisik lagi, lebih dekat, lebih menyeramkan. Sosok itu mulai bergerak mendekatiku. Langkahnya berat dan menyeret. Aku bisa mendengar suara cakar-cakarnya
mengikis lantai. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melompat dari kursi dan berlari sekuat tenaga menuju pintu tanpa memedulikan apapun. Aku harus keluar dari sana. Aku harus lari. Aku membuka pintu ruanganku dengan kasar, lalu berbelok menuju pintu keluar utama. Gelap. Hanya cahaya remang-remang dari lampu darurat di koridor yang menerangi jalanku. Aku bisa mendengar suara langkah kaki menyeret di belakangku. Semakin dekat, semakin cepat. Aku berlari tanpa menoleh, menuruni tangga dua-dua, berharap bisa segera mencapai lantai dasar. Saat mencapai lantai dasar, aku melihat pintu utama yang terbuat dari kaca. Aku mendorongnya dengan sekuat tenaga. Namun, pintu itu terkunci. Panik merayapi diriku. Aku menoleh ke belakang. Di ujung koridor, bayangan hitam yang menyerupai Bu Mira berdiri tegak. Matanya merah menyala dalam kegelapan, seolah menertawakanku. Tidak ada jalan keluar. Bisik suara serak itu menggema di seluruh ruangan. Aku merasa ada tangan dingin yang mencekik leherku. Aku terhuyung ke belakang, terengah-engah. Aku mencoba melepaskan cengkraman itu, tetapi kekuatan yang mencekikku begitu besar. Napas semakin sulit. Pandanganku mulai kabur. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Kegelapan semakin mendekat, menelanku. Aku merasakan sakit yang luar biasa di leherku, seolah ada kuku-kuku tajam yang menembus kulitku. Aku tahu ini adalah akhir, tapi tiba-tiba cengkraman itu mengendur. Aku terbatuk-batuk, menghirup napas dalam-dalam. Cahaya lampu kembali menyala, menerangi seluruh ruangan. Aku melihat pintu utama yang terkunci tadi kini sedikit terbuka. Di ambang pintu, seorang pria paruh baya dengan seragam security, Pak Jaya, berdiri menatapku dengan wajah khawatir. "Rian, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja?" tanyanya, menghampiriku. Aku melihat ke arah tempat sosok mengerikan itu berdiri tadi. Tidak ada apa-apa, hanya koridor kosong. Aku menatap Pak Jaya. "Pak, tadi, aku tidak bisa melanjutkan perkataanku. Tenggorokanku masih sakit." Pak Jaya memegang bahuku. "Kamu pasti kelelahan, Rian. Wajar kalau berhalusinasi. Ayo, Bapak antar pulang." Aku mengangguk lemah. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan apa yang terjadi. Apakah itu hanya halusinasiku karena kelelahan, seperti kata Pak Jaya? Atau mungkinkah Bu Mira bukanlah Bu Mira? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, mengisi malamku dengan ketakutan yang mencekam. Aku tidak pernah merasa segetir ini sebelumnya. Sejak malam itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di Mitra Kreasi Utama, dan aku harus mencari tahu apa itu. Malam setelah kejadian mengerikan itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan sosok Bu Mira yang menyeramkan dengan mata merah menyala dan gigi tajam itu terus menghantuiku. Bau anyir dan melati busuk masih tercium samar, seolah menempel di indera penciumanku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan dan stres. Namun, perasaan dingin di tengkuk dan rasa sakit di leherku yang masih terasa nyata, seolah bekas cengkeraman tak kasat mata itu benar-benar ada, membuatku ragu. Pagi harinya, aku pergi bekerja dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut yang mencekam, namun juga rasa penasaran yang besar. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Setibanya di Mitra Kreasi Utama, suasana kantor tampak seperti biasa. Lampu-lampu menyala terang, suara ketikan keyboard dan obrolan ringan terdengar di mana-mana. Seolah tidak ada yang aneh. Aku melangkah menuju meja kerjaku di Departemen Desain Grafis. Maya, rekan kerjaku yang ceria dan selalu tersenyum, menyapaku. "Pagi Rian, kok pucat banget? Sakit?" tanyanya, menatapku khawatir. "Pagi Mei, enggak kok,
Cuma kurang tidur aja, jawabku, memaksakan senyum. Maya adalah salah satu orang yang membuatku betah bekerja di sini. Ia selalu positif dan menjadi penyeimbang di tengah aura kantor yang terkadang terasa berat. Aku duduk di kursiku, menyalakan komputer. Beberapa saat kemudian, Bapak Danu, Kepala Departemen Desain, menghampiriku. Ia adalah pria paruh baya yang tenang dan berwibawa, selalu menjadi penengah di antara konflik kecil di kantor. "Rian, sudah siap dengan progres proyek kemarin?" tanyanya. "Sudah, Pak. Semalam saya selesaikan," jawabku. "Bagus, nanti saya cek." "Oh iya, Bu Mira hari ini tidak masuk. Katanya ada urusan keluarga mendadak," ujar Pak Danu. Aku terkesiap. Bu Mira tidak masuk. Setelah apa yang terjadi semalam, ini semakin menguatkan dugaanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya, atau setidaknya dengan apa yang kulihat semalam. Aku ingin menanyakan tentang kejadian semalam kepada Pak Danu, namun urung. Aku tidak ingin dianggap gila. Sepanjang hari itu, aku berusaha bersikap normal, mengerjakan pekerjaanku seperti biasa. Namun, pikiranku terus berputar pada kejadian malam itu. Aku memperhatikan setiap rekan kerjaku dengan lebih seksama. Ada Mas Dimas, desainer senior yang pendiam dan seringkali terlihat melamun. Ada Mbak Rina, copywriter yang selalu sibuk dengan ponselnya. Dan ada Pak Budi, Kepala Departemen IT yang dikenal suka melucu. Mereka semua terlihat seperti orang biasa. Namun, setelah kejadian semalam, aku tidak bisa lagi melihat mereka dengan cara yang sama. Siang itu, saat jam makan siang, aku memilih untuk makan di meja kerjaku. Aku melihat Bu Mira, atau sosok yang menyerupainya, memiliki kalung mutiara yang sama, persis dengan yang selalu dipakai Bu Mira. Aku mencoba mengingat detail kecil lainnya. Wajahnya yang pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dan aroma melati yang menusuk hidung. Bukankah semua itu juga ciri-ciri fisik Bu Mira yang kukenal? Apakah Bu Mira yang kukenal adalah sosok yang sama dengan yang kulihat semalam? Atau ada dua Bu Mira? Pikiranku semakin kacau. Sore harinya, saat jam pulang kantor, aku sengaja menunggu hingga sebagian besar karyawan pulang. Aku ingin melihat apakah ada hal aneh yang terjadi lagi, atau sekadar mencari jawaban atas kegelisahanku. Aku berpamitan dengan Maya dan Pak Danu, lalu kembali ke mejaku. Aku melihat Pak Jaya, Satpam, sedang melakukan patroli keliling di lantai bawah. Kantor mulai sepi. Hanya beberapa orang yang masih bertahan, termasuk aku. Aku melihat Mas Dimas masih sibuk dengan desainnya. Mbak Rina masih mengobrol di telepon, dan Pak Budi masih mengutak-atik komputernya di departemen IT. Aku merasakan sensasi dingin kembali merayapi tengkuku. Aroma melati samar-samar tercium lagi. Aku mencoba mencari informasi tentang sejarah bangunan ini di internet. Aku menemukan beberapa artikel lama yang membahas tentang Rumah Sakit Tua Darmo dan legenda-legenda mistis yang menyertainya. Ada cerita tentang pasien yang meninggal secara misterius, perawat yang menghilang, dan dokter yang bunuh diri. Konon, arwah-arwah mereka masih berkeliaran di bangunan ini. Saat aku sedang membaca artikel, tiba-tiba aku mendengar bisikan. Suaranya sangat pelan, seolah berasal dari dinding di belakangku. "Pergi, pergi." Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku menajamkan pendengaranku. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. Dia bukan manusia. Aku merinding. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita, serak dan penuh keputusasaan. Aku berdiri, melangkah mendekati dinding. Aku meletakkan telingaku di sana. Bisikan itu semakin jelas, seolah ada seseorang yang terperangkap di dalam dinding. Mereka ada di sekitarmu. Jantungku berdegup kencang. Aku menarik diri dari dinding. Bisikan itu berhenti. Aku
melihat sekeliling. Mas Dimas, Mbak Rina, dan Pak Budi masih terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka. Apakah mereka juga mendengar bisikan itu? Atau hanya aku? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian aneh di kantor ini. Aku teringat pada Pak Budi, Kepala Departemen IT. Ia dikenal sebagai pribadi yang sering berbagi cerita-cerita unik, termasuk yang berbau mistis. Mungkin ia tahu sesuatu. Aku berjalan menuju Departemen IT. Pak Budi masih di mejanya, memandangi layar komputernya. "Pak Budi, boleh ganggu sebentar?" tanyaku. Pak Budi menoleh, tersenyum. Rian, ada apa? Sudah mau pulang?" "Belum, Pak. Saya mau tanya sesuatu," kataku. Aku ragu-ragu. "Pak, Bapak pernah dengar cerita aneh tentang kantor ini?" Senyum Pak Budi sedikit memudar. Ia menatapku dengan serius. "Cerita aneh? Maksudmu yang berhubungan dengan mistis?" Aku mengangguk. "Iya, Pak. Seperti penampakan atau suara-suara aneh." Pak Budi menghela napas. "Dulu memang banyak cerita seperti itu, Rian. Apalagi di lantai 3. Katanya sering ada suara tangisan anak kecil atau suara langkah kaki yang menyeret di koridor." Ia menjeda, menatapku tajam. "Tapi itu kan cuma cerita orang dulu. Kita harus berpikir logis." Aku menatapnya curiga. Nada suaranya terlalu tenang, seolah ia menyembunyikan sesuatu. "Tapi Pak, semalam saya mengalami sesuatu yang aneh. Listrik mati dan saya melihat sosok yang mirip Bu Mira, tapi dia menyeramkan sekali." Mata Pak Budi sedikit membesar. Ia terlihat terkejut, namun dengan cepat menguasai ekspresinya. "Ah, Rian, kamu pasti kelelahan. Jangan terlalu banyak begadang. Kesehatan lebih penting." Ia tersenyum lagi, senyum yang terasa hambar. Aku merasa ada yang tidak beres. Pak Budi tahu sesuatu, tapi ia enggan memberitahuku. Aku kembali ke mejaku, masih merasa penasaran. Aku memutuskan untuk mencoba mencari tahu sendiri. Aku teringat pada bisikan di dinding. Aku tahu ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi denganku, memperingatkanku. Aku harus menemukan apa itu. Aku mulai membuka-buka file lama di komputer kantor, mencari tahu siapa saja yang pernah bekerja di sini sebelum aku, dan apakah ada kejadian aneh yang dilaporkan. Aku juga mencari informasi tentang insiden-insiden yang pernah terjadi di bangunan ini ketika masih menjadi rumah sakit. Aku menemukan beberapa laporan insiden yang kurang lengkap, seolah ada yang sengaja menghilangkannya. Semakin aku mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Aku merasa ada benang merah yang menghubungkan semua keanehan ini, dan benang merah itu tersembunyi di balik senyum ramah rekan-rekan kerjaku. Aku mulai curiga. Apakah Bu Mira, Mas Dimas, Mbak Rina, dan bahkan Pak Budi bukan manusia seutuhnya? Apakah mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sudah lama bersemayam di kantor ini? Pikiranku dipenuhi dengan teori-teori mengerikan. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin, dan setiap langkah yang kuambil hanya membawaku lebih dalam ke kegelapan. Aku tahu aku tidak bisa lari dari ini. Aku harus menghadapi kenyataan, seberapapun menyeramkan itu. Dan aku harus mencari tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian bisikan di dinding. Aku masih merasakan ketidaknyamanan setiap kali berada di kantor mitra kreasi utama. Setiap senyum, setiap tawa, dan setiap obrolan rekan kerja kini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Hal-hal yang kini terasa janggal dan menyeramkan. Pertama, Bu Mira. Setelah menghilang 2 hari, ia kembali masuk kantor. Ia menyapa aku dengan senyum ramah seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda.
Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, seolah ia tidak pernah tidur sama sekali. Aroma melati yang kuat kembali menusuk hidungku. Kali ini terasa lebih tajam, seperti bau bunga yang sudah layu dan membusuk. Aku memperhatikan tangannya, mencoba melihat apakah ada bekas cakaran seperti yang kulihat pada sosok menyeramkan malam itu. Tidak ada. Tangannya terlihat normal, hanya sedikit pucat. Namun, setiap kali ia berjalan, suara langkahnya tetap menyeret, seolah kakinya terasa berat. Aku berusaha sebisa mungkin menghindari kontak mata dengannya. Aku tidak yakin apakah ia adalah Bumira yang sama ataukah sosok lain yang menyamar. Kedua, Mas Dimas. Pria pendiam itu kini terlihat semakin aneh. Ia seringkali melamun, tatapannya kosong, seolah jiwanya tidak berada di tubuhnya. Kadang, aku melihatnya berbicara sendiri, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku pernah mendengar suara bisikan samar dari mejanya, seperti desisan ular. Namun, setiap kali aku mencoba mendekat, ia langsung diam. Yang paling aneh adalah, ia tidak pernah terlihat makan atau minum. Selama ini, aku selalu melihatnya di kantor, bahkan saat jam makan siang, tapi tidak pernah melihatnya menyentuh makanan atau minuman yang ada di mejanya. Ketiga, Mbak Rina. Copywriter yang selalu sibuk dengan ponselnya itu kini semakin posesif dengan gadgetnya. Ia seringkali menerima panggilan yang sangat aneh, berbicara dengan suara pelan dan terkadang terdengar seperti mendesis. Jika ada orang yang mendekatinya saat ia sedang menelepon, ia akan langsung memutuskan panggilan dan menatap orang itu dengan tatapan tajam, seolah ia menyembunyikan rahasia besar. Aku pernah tidak sengaja mendengar ia menyebutkan kata darah dan ritual dalam salah satu panggilannya. Keempat, Pak Budi, kepala departemen IT itu. Meskipun ia selalu terlihat ceria dan suka melucu, aku menangkap ekspresi aneh di wajahnya ketika ia mengira tidak ada yang melihat. Wajahnya akan berubah menjadi dingin, dengan mata yang menatap tajam ke arahku, seolah ia bisa membaca pikiranku. Beberapa kali, aku melihatnya mengamati Bumira, Mas Dimas, dan Mbak Rina dengan tatapan yang sama, seolah ia mengetahui sesuatu tentang mereka yang tidak kuketahui. Aku merasa ia adalah mata-mata mereka, atau mungkin bagian dari mereka. Dan yang terakhir, Pak Jaya, satpam kantor. Ia adalah orang pertama yang kutemui saat kejadian listrik padam itu. Ia selalu terlihat tenang dan ramah, namun aku mulai meragukannya. Bagaimana mungkin ia bisa masuk ke kantor saat listrik padam dan pintu utama terkunci? Ia mengatakan bahwa ia hanya sedang berpatroli, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Aku mulai mencurigai bahwa ia mungkin adalah kaki tangan mereka, atau bahkan bagian dari mereka. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Aku mulai mencatat setiap keanehan yang kulihat. Aku juga mencoba mencari tahu latar belakang mereka. Aku memulai dengan Bumira. Aku mencoba mencari akun media sosialnya, tetapi tidak menemukan apapun. Aku mencoba mencari tahu alamat rumahnya, tetapi tidak ada catatan yang jelas. Seolah-olah Bumira tidak memiliki jejak digital sama sekali. Ini sangat aneh di era sekarang. Aku juga mencoba menanyakan tentang Bumira kepada beberapa karyawan lama yang terlihat lebih terbuka. Salah satunya adalah Pak Rahman, seorang desainer senior yang sudah bekerja di Mitra Kreasi Utama selama hampir 10 tahun. Ia dikenal sebagai pribadi yang jujur dan blak-blakan. Pak Rahman, maaf kalau saya lancang, tapi Bapak tahu sesuatu tentang Bumira? Tanyaku saat kami sedang minum kopi di pantry. Pak Rahman menatapku dengan kening berkerut. Bumira? Ada apa dengan Bumira? Tidak, Pak. Hanya saja saya merasa ada yang aneh dengannya. Dia sering terlihat lelah dan aromanya aneh.
kataku, mencoba berhati-hati. Pak Rahman menghela napas. Begini Rian, Bu Mira itu memang agak unik. Dia itu orang lama di sini. Sejak kantor ini berdiri, dia sudah ada. Dia orang kepercayaan direktur. Makanya, dia punya hak istimewa. Maksud Bapak? Tanyaku. Ya, dia boleh datang sesuka hatinya, pulang sesuka hatinya. Tidak ada yang berani menegurnya. Bahkan direktur sendiri. Pokoknya, jangan macam-macam dengannya Rian. Dia bukan orang sembarangan, kata Pak Rahman. Suaranya pelan dan penuh peringatan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan Pak Rahman. Apa dia punya keluarga, Pak? Pak Rahman terdiam sejenak. Setahu saya, tidak ada. Dia hidup sendiri, makanya dia selalu jadi yang terakhir pulang. Mungkin kesepian. Keterangan Pak Rahman semakin membuatku curiga. Tidak punya jejak digital, tidak punya keluarga, dan sudah ada di kantor ini sejak awal. Ini terlalu aneh. Malam harinya, aku sengaja lembur lagi. Aku ingin mencari bukti. Aku tahu risikonya, tapi rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takutku. Aku bersembunyi di balik partisi kubikel, mengamati rekan-rekan kerjaku yang masih tersisa. Aku melihat Mas Dimas masih di mejanya. Ia tampak berbicara sendiri lagi. Kali ini, aku berusaha mendekat tanpa suara. Aku mengendap-endap di belakangnya. Aku mendengar ia bergumam, darah, jiwa, tuan, puas. Jantungku berdegup kencang. Aku terkesiap. Mas Dimas bukan berbicara sendiri. Ia sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Aku melihat tangannya memegang sebuah benda kecil yang terbuat dari kayu, seperti patung mini yang aneh. Mata patung itu terlihat seperti mata asli, mengkilat di bawah cahaya lampu. Tiba-tiba Mas Dimas menoleh. Matanya memerah, pupilnya melebar. Ia menatapku tajam, seolah ia bisa melihatku di balik partisi. Aku buru-buru bersembunyi lagi. Aku mendengar suara kursi bergeser dan langkah kaki mendekat. Aku menahan napas. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan partisiku. Aku bisa merasakan embusan napas dingin di leherku. Bau anyir dan melati busuk kembali tercium. Kali ini lebih kuat. Aku tahu Mas Dimas berdiri di depanku. Apa yang kau cari, Rian? Suara serak itu berbisik. Bukan suara Mas Dimas, melainkan suara yang sama dengan yang kudengar saat insiden listrik padam. Suara yang sama dengan yang kudengar dari sosok Bu Mira menyeramkan itu. Aku tidak menjawab. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Kau akan tahu, cepat atau lambat, bisik suara itu. Kemudian langkah kaki itu menjauh. Aku membuka mata, perlahan. Aku melihat Mas Dimas kembali duduk di mejanya, memunggungiku. Ia kembali sibuk dengan patung kayunya. Aku tidak berani bergerak. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku memutuskan untuk memeriksa Mbak Rina. Aku mengendap-endap menuju mejanya. Ia sedang menelepon lagi. Kali ini, ia tidak menyadari kehadiranku. Aku mendengar ia berkata, "Ritual, bulan purnama, di sana, korban." Aku terkejut. Ritual? Korban? Aku mendengar ia menyebutkan sebuah nama yang tidak asing bagiku. Adimas. Adimas adalah karyawan baru di Departemen Pemasaran. Ia baru bergabung seminggu yang lalu. Apakah ia akan menjadi korban ritual mereka? Aku kembali ke mejaku, menggigil ketakutan. Aku tidak bisa lagi berpikir logis. Semua yang kulihat, kudengar, dan kurasakan terasa sangat nyata. Aku tahu aku tidak berhalusinasi. Mereka adalah makhluk mengerikan, menyamar sebagai manusia, dan mereka memiliki rencana jahat. Aku harus memberitahu Pak Danu atau siapapun yang bisa kupercaya. Tapi siapa? Semua orang di kantor ini seolah ada di bawah kendali mereka. Aku teringat pada bisikan di dinding. Pergi, pergi. Aku juga teringat pada peringatan Pak Rahman. Dia bukan orang sembarangan. Aku merasa terjebak. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
Namun, satu hal yang pasti, aku harus keluar dari kantor ini hidup-hidup dan aku harus menyelamatkan Adimas jika ia benar-benar akan menjadi korban mereka. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus mencari cara untuk mengungkap topeng kemanusiaan mereka. Ketakutan mencekam. Aku tahu aku tidak bisa lagi mengabaikan keanehan yang terjadi di Mitra Kreasi Utama. Malam itu, setelah mendengar percakapan Mbak Rina tentang ritual dan korban, serta bisikan aneh dari Mas Dimas, aku pulang dengan perasaan hancur. Tidurku dipenuhi mimpi buruk tentang sosok-sosok mengerikan dengan mata merah menyala dan gigi tajam mengejarku di koridor kantor yang gelap. Aku terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengambil cuti. Aku tidak bisa pergi ke kantor, tidak setelah apa yang kulihat dan kudengar. Aku butuh waktu untuk berpikir jernih dan menyusun strategi. Aku juga harus mencari tahu lebih banyak tentang bangunan ini dan sejarahnya. Aku merasa ada rahasia kelam yang terkubur di bawah fondasi kantor, dan rahasia itu kini bangkit. Aku memulai penyelidikanku dengan mencari informasi tentang Rumah Sakit Tua Darmo di arsip digital dan perpustakaan kota. Aku menemukan beberapa artikel lama dari surat kabar tahun 1950-an dan 1960-an. Artikel-artikel itu menceritakan tentang serangkaian kematian misterius di rumah sakit tersebut. Pasien-pasien yang seharusnya pulih tiba-tiba meninggal dunia dengan kondisi aneh. Tubuh mereka terlihat mengering seolah kehabisan cairan dan ditemukan bekas cakaran di leher mereka. Pihak rumah sakit selalu menyatakan bahwa itu adalah penyakit langka atau komplikasi tak terduga. Namun desas-desus di masyarakat mengatakan bahwa ada kekuatan gaib yang bekerja di sana. Aku juga menemukan sebuah artikel yang lebih mengerikan. Itu adalah laporan tentang menghilangnya beberapa perawat dan dokter di rumah sakit tersebut pada tahun 1970-an. Polisi menyelidiki kasus tersebut, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Beberapa saksi mata melaporkan melihat sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala di sekitar rumah sakit sebelum insiden menghilangnya para staf. Namun, laporan tersebut dianggap sebagai kesaksian orang yang berhalusinasi. Yang paling membuatku terkejut adalah sebuah artikel yang menceritakan tentang seorang dokter bernama Dr. Kusumo yang bunuh diri di lantai 3 rumah sakit pada tahun 1975. Konon, Dr. Kusumo adalah seorang dokter jenius yang tiba-tiba mengalami gangguan jiwa setelah bekerja di rumah sakit itu selama beberapa tahun. Ia seringkali mengeluh mendengar bisikan-bisikan dan melihat bayangan hitam. Sebelum bunuh diri, ia meninggalkan sebuah catatan singkat yang berbunyi, "Mereka ada. Mereka akan datang untuk mengambilmu. Jangan biarkan mereka masuk." Aku merasakan darahku berdesir. Kata-kata terakhir Dokter Kusumo sangat mirip dengan bisikan yang kudengar di dinding. Mereka ada di sekitarmu. Mungkinkah bisikan itu berasal dari arwah Dokter Kusumo yang mencoba memperingatkanku? Aku juga menemukan informasi tentang sebuah kultus gelap yang konon pernah aktif di Surabaya pada era tersebut. Kultus ini memuja makhluk kuno dari dimensi lain dan melakukan ritual-ritual sesat untuk mendapatkan kekuatan. Mereka diyakini sering menggunakan lokasi-lokasi tua dan angker sebagai tempat ritual mereka. Apakah kantor Mitra Kreasi Utama adalah salah satu lokasi ritual mereka? Semakin banyak informasi yang kutemukan, semakin jelas pula gambaran mengerikan yang terbentuk. Ada kemungkinan rekan-rekan kerjaku itu adalah anggota dari kultus tersebut, atau bahkan
makhluk-makhluk yang mereka sembah. Itu menjelaskan mengapa mereka tidak pernah terlihat makan atau minum, mengapa mereka memiliki kekuatan yang tidak wajar, dan mengapa mereka begitu menjaga rahasia. Malam harinya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali ke kantor. Aku tahu ini gila, tapi aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke sana. Aku harus mendapatkan bukti yang lebih konkret. Aku membawa senter, kamera ponsel, dan sebuah pisau kecil sebagai perlindungan diri. Aku juga membawa recorder kecil untuk merekam suara-suara aneh yang mungkin ku dengar. Aku tiba di Mitra Kreasi Utama sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kantor sudah sepi. Lampu-lampu sebagian besar mati, hanya menyisakan penerangan remang-remang dari lampu darurat. Aku menyelinap masuk melalui pintu samping yang sedikit terbuka. Beruntung Pak Jaya sepertinya sedang tidak di posnya. Aku langsung menuju lantai 3, tempat Dr. Kusumo bunuh diri. Lorong di lantai 3 terasa lebih dingin dan lembab dari lantai-lantai lain. Ada bau apek yang kuat bercampur dengan bau anyir yang samar-samar. Aku menyalakan senterku, menyapu setiap sudut ruangan. Aku masuk ke bekas kamar pasien yang kini menjadi gudang. Banyak barang-barang lama dan usang berserakan di sana. Aku melihat sebuah meja tua yang kotor. Di atasnya ada beberapa dokumen dan foto-foto lama yang berserakan. Aku mengambil salah satu foto. Itu adalah foto lama Rumah Sakit Darmo dengan beberapa staf yang berdiri di depannya. Mataku tertuju pada salah satu sosok di foto itu. Seorang wanita dengan rambut keriting pendek dan kalung mutiara yang familiar. Wajahnya sangat mirip dengan Bu Mira. Tapi foto ini diambil pada tahun 1960-an. Bagaimana mungkin Bu Mira masih terlihat sama? Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Bu Mira yang kukenal ternyata sudah ada di sana sejak puluhan tahun yang lalu dan tidak menua sama sekali. Dia bukan manusia. Dia adalah makhluk yang hidup abadi, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih tua dari itu. Aku melanjutkan penjelajahanku. Aku masuk ke bekas ruang operasi. Ada meja operasi usang di tengah ruangan, berlumuran noda-noda kecoklatan yang sudah mengering. Apakah itu darah? Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki menyeret dari koridor. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru mematikan senterku dan bersembunyi di balik sebuah lemari. Aku menahan napas. Langkah kaki itu semakin dekat. Aku bisa mendengar suara desisan samar. Aroma melati dan anyir kembali menusuk hidungku. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu ruang operasi. Aku mengintip dari celah lemari. Aku melihat siluet tinggi kurus di ambang pintu. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Itu adalah Mas Dimas. Ia tidak sendiri. Di sampingnya ada Mbak Rina yang juga menatap ke dalam ruangan dengan mata merah menyala. Dan di belakang mereka berdiri Bu Mira. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan senyumnya. Senyum yang mengerikan, seolah ia menikmati ketakutanku. Dia ada di sini, desis Mbak Rina. Suaranya serak dan menakutkan. Kita harus menemukannya, jawab Mas Dimas. Suaranya berat dan bergaung. Bu Mira tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap ke dalam ruangan, seolah ia bisa melihatku di balik lemari. Aku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku, seolah tangannya yang dingin sudah menyentuhku. Mereka melangkah masuk ke dalam ruang operasi. Aku mendengar suara desisan semakin keras, seperti puluhan ular yang melata. Aku juga mendengar suara tawa yang menyeramkan, seperti suara anak kecil yang mencekik. Aku tahu aku dalam bahaya besar. Mereka sudah mencariku. Mereka tahu aku ada di sana. Aku harus keluar dari sini secepat mungkin.
Aku menunggu mereka masuk lebih dalam ke dalam ruangan, lalu aku bergerak keluar dari tempat persembunyianku. Aku menyelinap keluar dari ruang operasi, lalu berlari sekuat tenaga menuju tangga. Aku bisa mendengar suara mereka memanggil namaku dari belakang. "Rian, jangan lari, kami hanya ingin bermain." Suara Bu Mira menggema di koridor, terdengar seperti suara anak kecil yang licik. Aku tidak peduli. Aku terus berlari menuruni tangga, berharap bisa segera mencapai pintu keluar. Aku mendengar suara langkah kaki mereka mengejarku. Semakin cepat, semakin dekat. Aku tahu mereka bukan manusia. Mereka adalah sesuatu yang lebih dari itu. Mereka adalah iblis, menyamar sebagai rekan kerjaku. Dan aku adalah target mereka selanjutnya. Napas tersengal, jantung berdebar tak karuan, dan keringat dingin membanjiri sekujur tubuhku. Aku berlari menuruni tangga dari lantai 3 mitra kreasi utama secepat yang kubisa. Suara tawa melengking Bu Mira dan desisan Mas Dimas serta Mbak Rina menggema di belakangku. Mereka bukan lagi rekan kerjaku yang kukenal. Mereka adalah entitas mengerikan yang telah melepaskan topeng kemanusiaan mereka. Aku mencapai lantai dasar. Pintu utama masih terkunci. Aku mencoba mendorongnya dengan seluruh kekuatanku, tapi sia-sia. Kaca tebal itu seolah menertawakanku. Aku mendengar suara langkah kaki menyeret semakin dekat, disusul oleh suara gemerincing kunci. Itu pasti Pak Jaya. Aku menoleh. Di ujung koridor, Pak Jaya muncul dari balik bayangan. Ia tersenyum, senyum yang dingin dan kosong, bukan senyum ramah yang biasa kulihat. Matanya berkilat merah di kegelapan, sama seperti mata Bu Mira dan yang lain. Ia memegang seikat kunci besar, dan salah satu kuncinya adalah kunci pintu utama. "Mau kemana, Rian?" tanyanya. Suaranya tidak lagi berat dan berwibawa, melainkan melengking dan menggeram, seperti suara binatang buas yang tertahan. "Kita belum selesai bermain." Di belakang Pak Jaya muncul Bu Mira, Mas Dimas, dan Mbak Rina. Wajah mereka kini terlihat semakin mengerikan. Mata mereka merah menyala, kulit mereka pucat pasi, dan urat-urat hijau kebiruan terlihat jelas di bawah kulit mereka yang tipis. Kuku-kuku mereka memanjang, tajam seperti cakar. Aroma melati dan anyir bercampur menjadi satu, menciptakan bau busuk yang memualkan. Aku bisa melihat mulut mereka menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak proporsional. Mereka bukan manusia. Mereka adalah iblis yang bersembunyi di balik rupa manusia. Aku mundur selangkah. Aku terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Aku mencoba mencari celah apapun, tapi tidak ada. Ruangan ini terasa seperti kuburan yang tertutup rapat. "Kami sudah lama menunggumu, Rian," bisik Bu Mira. Suaranya terdengar seperti pecahan kaca. "Kau sangat menarik. Jiwamu sangat lezat." Mas Dimas maju selangkah. Cakar-cakarnya mengikis lantai marmer. "Bergabunglah dengan kami, Rian. Kau akan menjadi bagian dari keluarga kami." Mbak Rina terkikik. Tawanya melengking dan mengerikan. "Jangan takut, Rian. Kami hanya ingin sedikit berbagi. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin mengambil jiwaku, menjadikanku bagian dari mereka, seperti yang mereka lakukan pada korban-korban mereka sebelumnya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus melawan." Aku refleks mengambil pisau kecil yang kubawa dari dalam tas. Aku menggenggamnya erat, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak takut. Kalian bukan manusia," teriakku. Suaraku bergetar. Mereka berhenti sejenak, seolah terkejut dengan keberanianku. Lalu mereka tertawa. Tawa mereka terdengar seperti suara jeritan dari neraka, membuat bulu kuduku berdiri. "Manusia, kami lebih dari itu, Rian," desis Pak Jaya.
Cakar-cakarnya menunjuk ke arahku. Kami adalah pelayan dari sesuatu yang lebih besar. Mereka mulai bergerak maju, perlahan mengelilingiku. Aku merasakan aura dingin yang menusuk tulang, seolah hawa kematian menguar dari tubuh mereka. Aku bisa melihat mata merah mereka yang berkilau di kegelapan, seolah mereka menikmati ketakutanku. Aku mengarahkan pisauku ke arah Bumira. "Jangan mendekat." Bumira hanya menyeringai. Ia tidak takut. "Pisau kecilmu tidak akan melukaiku, Rian. Kami abadi." Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang Bumira, muncul sesosok bayangan. Bayangan itu sangat tinggi dan ramping, dengan kulit pucat dan rambut panjang terurai. Matanya hitam pekat, tanpa pupil. Mulutnya tidak memiliki bibir, hanya memperlihatkan deretan gigi runcing yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu mengenakan gaun putih compang-camping yang berlumuran noda kecoklatan. Itu adalah sosok yang kulihat di foto lama Rumah Sakit Darmo. Sosok yang seringkali dikaitkan dengan hilangnya para perawat. Sosok itu adalah wanita pucat. Wanita pucat tidak berbicara. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong namun penuh ancaman. Lalu ia mengangkat tangannya yang kurus dan panjang menunjuk ke arahku. Aku merasakan kekuatan tak terlihat yang mendorongku ke belakang. Aku terhuyung, punggungku membentur tembok. Pisauku terlepas dari genggamanku, terjatuh ke lantai. Aku tidak bisa bernapas. Aku merasa seperti ada tangan yang mencekik leherku. Aku melihat Bumira, Mas Dimas, Mbak Rina, dan Pak Jaya tertawa, menikmati penderitaanku. "Selamat datang, Rian," bisik Bumira. "Selamat datang di rumah abadi kami." Aku merasa tubuhku lemas. Pandanganku mulai kabur. Aku tahu aku akan mati. Tapi aku tidak bisa menyerah. Aku harus melawan. Setidaknya untuk terakhir kalinya. Aku mencoba meraih pisauku yang terjatuh, namun tanganku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, listrik kembali padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Kegelapan pekat menyelimutiku. Aku mendengar suara jeritan dari Bumira dan yang lainnya. Jeritan yang berbeda, jeritan ketakutan dan kesakitan. "Tidak, lepaskan kami!" teriak Mas Dimas. Pergi dari sini!" teriak Mbak Rina. Aku mendengar suara benda jatuh, suara cakar-cakaran di lantai, dan suara desisan yang histeris. Apa yang terjadi? Aku meraba-raba mencari ponselku. Saat aku menyalakannya, cahaya senter menerangi ruangan. Aku melihat Bumira, Mas Dimas, Mbak Rina, dan Pak Jaya terhuyung-huyung. Tubuh mereka mengeluarkan asap hitam tipis. Mereka terlihat kesakitan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menyerang mereka. Di tengah ruangan, berdiri sesosok bayangan yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun aku bisa merasakan aura kekuatan yang luar biasa darinya. Aku mendengar suara berat, bergaung, seolah berasal dari dasar bumi. "Kalian telah melanggar batas." Suara itu menggelegar, membuat seluruh ruangan bergetar. "Dia bukan milik kalian." Sosok itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya memancar cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu menyambar Bumira dan yang lain. Mereka berteriak kesakitan, tubuh mereka mulai berasap dan hancur, perlahan-lahan lenyap menjadi abu. Aroma melati dan anyir menghilang, digantikan oleh bau gosong yang menusuk hidung. Aku melihat Pak Jaya. Ia mencoba melarikan diri, tapi cahaya itu menyambarnya juga. Ia menjerit, tubuhnya meleleh seperti lilin, hingga akhirnya hanya tersisa gumpalan abu di lantai. Dalam hitungan detik, mereka semua lenyap. Hanya tersisa gumpalan abu dan bau gosong yang menyengat. Aku menatap sosok gelap itu. Ia masih berdiri tegak, memancarkan aura misterius. Aku tidak tahu siapa dia atau apa dia, tapi dia baru saja menyelamatkanku. Sosok itu menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan tatapannya.
Meskipun aku tidak bisa melihat matanya, ia tidak berbicara, namun aku merasakan sebuah pesan yang masuk ke dalam pikiranku. Pesan itu berbunyi, "Pergilah, jangan pernah kembali ke tempat ini, atau engkau akan menjadi seperti mereka." Aku mengangguk lemah. Aku tidak perlu diulang 2 kali. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat terkutuk ini. Tiba-tiba, lampu kembali menyala. Seluruh ruangan terang benderang. Aku melihat ke tempat di mana sosok gelap itu berdiri. Ia sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Hanya gumpalan abu yang tersisa di lantai menjadi bukti bahwa semua yang kulihat bukanlah mimpi. Aku merangkak menuju pintu utama. Aku tidak peduli apakah itu terkunci atau tidak. Aku hanya ingin keluar dari sana. Aku mendorong pintu itu dengan sisa tenagaku. Kali ini, pintu itu terbuka. Aku berlari keluar dari mitra kreasi utama, tidak menoleh ke belakang. Aku terus berlari hingga mencapai jalan raya, menghirup udara segar yang terasa seperti surga. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kulihat malam ini. Rekan-rekan kerjaku bukanlah manusia. Mereka adalah iblis dan kantor itu adalah sarang mereka. Matahari pagi terasa hangat di kulitku, namun tidak mampu menghilangkan rasa dingin yang menusuk jiwaku. Aku terus berlari tanpa henti, menjauh dari gedung mitra kreasi utama, seolah iblis-iblis itu masih mengejarku. Napas tersengal-sengal, kakiku terasa lemas, namun aku tidak berani berhenti. Aku berlari hingga mencapai jalan raya yang ramai, berharap keramaian itu bisa mengusir bayangan mengerikan yang menempel di benakku. Aku berhasil sampai di rumah dengan selamat, namun jiwaku terasa hancur. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bahkan hanya untuk memejamkan mata pun aku takut. Setiap kali menutup mata, aku melihat kembali wajah-wajah menyeramkan Bu Mira, Mas Dimas, Mbak Rina, dan Pak Jaya dengan mata merah menyala dan gigi tajam mereka. Aku mendengar tawa melengking mereka, desisan mereka, dan jeritan kesakitan mereka saat sosok gelap itu melenyapkan mereka. Keesokan harinya, aku menghubungi Pak Danu dan mengatakan bahwa aku mengundurkan diri. Aku tidak peduli dengan penalti atau apapun. Aku hanya ingin jauh dari tempat itu sejauh mungkin. Pak Danu terdengar khawatir. Ia menanyakan alasanku, tetapi aku tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang akan percaya padaku? Aku hanya mengatakan bahwa aku mengalami burnout yang parah. Aku memutuskan untuk tidak pernah lagi menginjakkan kaki di Surabaya. Aku akan kembali ke kota asalku, memulai hidup baru, dan mencoba melupakan semua yang telah terjadi. Aku berharap kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi buruk, namun bekas luka di leherku yang masih terasa nyeri dan abu tipis di sepatuku yang entah dari mana asalnya menjadi bukti nyata bahwa semua itu benar-benar terjadi. Beberapa minggu setelah aku kembali ke kota asalku, aku mencoba mencari tahu kabar tentang mitra kreasi utama. Aku mencari di internet, tetapi tidak ada informasi yang aneh. Situs web perusahaan masih aktif, akun media sosial mereka masih memposting konten seperti biasa. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin mereka bisa lenyap begitu saja tanpa jejak dan perusahaan tetap berjalan seperti biasa? Apakah mereka digantikan oleh iblis-iblis lain yang menyamar? Atau apakah mereka tidak benar-benar lenyap? Suatu malam, aku sedang menonton berita di televisi. Ada laporan tentang penemuan beberapa mayat di sebuah bangunan tua di kawasan Darmo, Surabaya. Mayat-mayat itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka mengering dan terdapat bekas cakaran di leher mereka. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan tidak ada identitas yang terungkap. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu bangunan tua itu adalah
mitra kreasi utama, dan ciri-ciri mayat itu persis sama dengan korban-korban yang pernah diceritakan dalam sejarah rumah sakit tua Darmo. Aku merasa ngeri. Apakah itu adalah sisa-sisa tubuh Bu Mira, Mas Dimas, Mbak Rina, dan Pak Jaya? Atau mungkinkah itu adalah korban-korban baru mereka? Aku berusaha mencari tahu lebih lanjut, namun berita itu tidak memberikan detail lebih. Aku hanya bisa berspekulasi. Beberapa bulan berlalu, aku mencoba hidup normal, mencari pekerjaan baru, dan membangun kembali kehidupanku. Aku seringkali terbangun di tengah malam, menjerit karena mimpi buruk yang sama terus menghantuiku. Aku tidak bisa melupakan apa yang kulihat. Suatu hari, aku menerima sebuah paket misterius. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat kantor pos di Surabaya. Aku membuka paket itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil. Aku membukanya. Isinya adalah sebuah kalung mutiara. Kalung itu persis sama dengan kalung yang selalu dipakai Bu Mira. Aku merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhku. Bagaimana kalung ini bisa ada padaku? Siapa yang mengirimkannya? Di bawah kalung itu ada sebuah catatan kecil. Tulisannya tangan, serak dan tidak rapi. Isinya hanya 2 kata. Kami menunggumu. Aku menjatuhkan kotak itu. Kalung mutiara itu berguling di lantai, memantulkan cahaya lampu, seolah ada mata yang mengawasiku. Aku merasakan sensasi dingin di tengkukku. Bau melati yang samar-samar tercium di udara. Aku melihat ke sekeliling kamarku. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku merasakan kehadiran mereka. Mereka belum lenyap. Mereka masih ada, dan mereka tahu di mana aku berada. Aku menyadari bahwa aku tidak akan pernah bisa lari dari bayangan-bayangan itu. Mereka akan selalu mengintaiku, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Mitra kreasi utama bukanlah sekadar kantor, melainkan gerbang menuju dunia lain, tempat di mana iblis bersembunyi di balik topeng kemanusiaan. Dan aku adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah melihat wajah asli mereka. Dan selamat. Untuk saat ini, aku memungut kalung mutiara itu, menggenggamnya erat, dingin. Aku tahu ini adalah peringatan, atau mungkin sebuah undangan. Undangan untuk kembali ke dunia mereka, menjadi bagian dari mereka. Aku melihat keluar jendela. Langit mulai gelap, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah bayangan-bayangan itu mulai mendekat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah aman. Mereka akan selalu ada, mengintai dari balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Dan aku hanyalah pion kecil dalam permainan mereka yang mengerikan. Kisah ini nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin rekan kerja di sebelahmu, atasanmu, atau bahkan sahabatmu. Bisa jadi bukan manusia seutuhnya. Mereka mungkin sedang memakai topeng, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Atau mungkin mereka sudah ada di sekitarmu, mengawasimu, seperti bayangan yang tak terlihat. Apakah kamu yakin semua orang di sekitarmu adalah manusia seutuhnya? Apa yang Rian alami mungkin terdengar seperti mimpi buruk. Namun, di kota-kota tua, di balik gedung-gedung yang tampak biasa, legenda lama tak pernah benar-benar mati. Mereka hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Jadi, lain kali kamu lembur sendirian di kantor yang sepi, atau saat kamu melihat senyum aneh dari teman kerjamu, ingatlah kisah ini, karena terkadang horor yang sesungguhnya bukanlah tentang hantu, melainkan tentang apa yang kita kira sudah kita kenal.